Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang meluluhlantahkan kompleksitas dan bekerja lebih cepat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fieri Arhensa dengan NPM 0079. Ada Dimas Indra Adita dengan NPM 81, ada Muhammad Jody Alfayed dengan NPM 101, dan ada Muhammad Alfian Rahmawanto dengan NPM 125. Nah, yang pertama yaitu perjalanan perusahaan ketika akan menjadikan dirinya kompleks. Jadi hal yang penting dalam manajemen perubahan itu adalah agar organisasi bergerak dengan lincah, adalah menyederhanakan hal kompleks dan membuang hal yang penting. Jadi untuk mengembangkan suatu perusahaan, dan ketika manajer ingin menggunakan manajemen perubahan untuk organisasinya bisa makin berkembang, yaitu membuang hal yang tidak penting. Jadi hal yang sekiranya tidak penting tidak usah terlalu dipikirkan dan hanya fokus ke depan saja terhadap hal-hal yang kompleks. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang berpikir simpel. Jadi di dunia ini bisa dibedakan dua jenis orang pintar. Yang pertama adalah orang yang hanya sekedar pintar, dan yang kedua adalah orang yang bisa menciptakan impact yang luar biasa. Nah, di sini kami mengambil contoh yaitu Albert Einstein dan Sigmund Freud. Keduanya menyajikan pikiran yang fokus dan mengabaikan hal yang membuat kompleks. Yang selanjutnya yaitu simplitas dan upaya menciptakan daya saing. Simplitas tentu saja mengundang ujian. Para penganutnya biasanya disebut simplistik alias tidak cerdas atau terlalu simpel. Yang selanjutnya ada 10 tips berkomunikasi yang jelas atau clear writing. Yang pertama, biasakan menulis kalimat-kalimat pendek dan hindari penulisan kalimat yang panjang yang beranak pinak. Yang kedua, gunakan dan pilih kata-kata yang sederhana dan dimengerti khalayak. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang familiar bagi orang awam. Yang keempat, buang kalimat yang tidak perlu. Yang kelima, berikan tindakan pada kata kerja yang digunakan. Yang keenam, tulis menggunakan bahasa percakapan. Yang ketujuh, gunakan istilah yang dapat dikayalkan pembaca. Yang kedelapan, rangkaikan dengan pengalaman pembaca. Yang kesembilan, gunakan beberapa variasi. Dan yang terakhir, tulis untuk berekspresi dan bukan mengimpresi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada landak atau serigala. Collins di tahun 2021 mengatakan bahwa pemimpin bisnis yang berpikir sederhana diibaratkan penganut strategi landak, sedangkan sebagai pemimpin besar sebagian besar pemimpin bisnis menganut strategi agresif yang disebut strategi serigala. Nah, jadi sebagian besar pemimpin bisnis itu dikatakan menggunakan strategi serigala karena strategi ini sangat agresif dalam berinovasi, dalam melakukan persaingan di pasar dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pembisnis yang berpikir sederhana itu diibaratkan penganut strategi landak yang hanya berpikir secara sederhana dan tidak meluas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Indra Adita dengan NPM
0081. Di sini saya akan menjelaskan mengapa orang itu takut berpikir dan bertindak sederhana. Jadi alasan mengapa orang takut berpikir sederhana, orang-orang yang bertindak dan berpikir sederhana tentu akan menuai kritik dari orang-orang di sekitar, yang akan mengurangi keyakinan seseorang untuk bertindak sederhana. Kritik tersebut antara lain, yang pertama, Anda akan disebut simplistik. Simplistik di sini bagi sebagian orang adalah penghalusan kata dari kata tidak pandai atau bodoh. Mereka bisa saja mengatakan bahwa Anda benar-benar simpel, pengetahuan Anda terbatas, kurang wawasan, dan sebagainya. Sepanjang yang mereka ketahui, orang-orang yang cerdas mampu menyajikan secara kompleks dan sulit dimengerti. Yang selanjutnya, Anda dinilai kurang mengerti. Sebagian orang beranggapan bahwa masalah yang mereka hadapi begitu kompleks sehingga membutuhkan pemecahan yang kompleks. Mereka menuntut konsultan menyajikan laporan yang tebal, memuat banyak gambar, bagan, flow, dan angka yang kompleks untuk sebuah konstruk yang mereka anggap mahal. Konsultan yang menyajikan hal yang simpel dianggap kurang mengerti. Yang ketiga, akan dianggap terlalu basic. Jawaban atau penjelasan Anda yang sederhana, yang terlalu mudah dimengerti bisa dianggap terlalu basic atau dasar, terlalu umum, dan juga terlalu jelas. Mereka menuntut alternatif, sesuatu yang jenius, bagi sebagian orang tidak mungkin diperoleh dalam sekejap. Yang keempat, akan dianggap malas. Kata malas bukanlah berarti malas secara fisik, melainkan malas berpikir. Bagi sebagian orang, mereka yang mampu berpikir keras adalah orang-orang yang mampu menyajikannya lewat jalan yang berkelok-kelok dan ratusan lembar data pendukung, statistik yang kompleks, dan modeling yang terbaru. Kalau Anda tidak menggunakannya, berarti Anda dianggap malas atau bodoh. Selanjutnya, nilai-nilai kecepatan. Sebuah perubahan tentu memerlukan kecepatan untuk merespon, karena jika tidak maka akan bisa kehilangan momentum. Berikut ini ada contoh-contoh pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai kecepatan dalam perubahan. Yang pertama, BCA. BCA dapat memberikan informasi saldo, transfer, dan sejenisnya untuk nasabah, baik lewat telepon, SMS, maupun internet. Selanjutnya, Singapore Airlines. Mempermudah penerbangan dengan e-tiket. Penumpang tinggal datang lewat counter check-in dengan menunjukkan paspor. Selanjutnya, Michael Dell. Membuat komputer dengan sistem made to order sejak 1984, sehingga konsumen bisnis ini langsung memesannya lewat internet. Selanjutnya ada universitas di Australia dan Malaysia. Di Australia, Malaysia, dan negara lainnya, telah meluluskan doktor manajemen dalam tempo 2,5 tahun. Itu lebih awal dibandingkan di Amerika yang membutuhkan waktu 5 tahun. Yang selanjutnya ada produsen otomotif. Produsen otomotif telah memperpendek masa pengembangan desain mobil dari 6 tahun menjadi 4 tahun dan sekarang menjadi 2 tahun. Selanjutnya ada unsur-unsur kecepatan. Kecepatan bukan semata-mata hanya urusan bergerak dan bertindak, tapi juga melibatkan banyak hal, antara lain. Yang pertama, akses. Persaingan abad ini ditandai dengan terbukanya akses bagi siapa saja untuk memperoleh apa saja secara bebas. Dulu mesin-mesin yang dibuat oleh pabrik mobil dibuat eksklusif untuk mobil-mobil buatan perusahaan mereka sendiri. Sekarang mesin-mesin itu bisa dipakai oleh siapa saja. Bukan hanya itu, pabrik-pabrik itu sekarang dapat diakses begitu cepat lewat teknologi informasi dari mana saja. Yang kedua, berpikir cepat. Manakala informasi terakses begitu mudah dan data-data dengan cepat dapat disajikan, kesimpulannya manusia sekarang dituntut berpikir lebih cepat. Berpikir cepat artinya fokus pada hal-hal pokok dan mampu merespons dengan cepat. Bukan harus menunggu 1 minggu atau 2 hari, melainkan 1 atau 2 jam saja. Ini hanya mungkin dilakukan oleh kalau Anda sudah terbiasa berpikir cepat, familiar dengan data dan masalah, dan didukung oleh tenaga ahli yang mampu berpikir sederhana dan cepat pula. Selanjutnya, yang ketiga, pengambilan keputusan yang cepat.
Berpikir cepat artinya memiliki kemampuan memproses informasi dengan cepat. Prosesor yang canggih, mudah dan kaya dengan pelumas dan gizi yang baik, bisa memproses informasi dengan cepat. Selanjutnya adalah alasan mengapa orang bertindak lambat. Yang pertama, pembelajar yang lambat. Seorang yang tidak terlatih mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat akan sangat membutuhkan waktu yang sampai ke suatu titik. 2. Tidak kenal masalah. Seseorang yang datang dari bidang yang berbeda sama sekali tentu saja tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dibutuhkan familiaritas terhadap masalah untuk dapat cepat mengambil keputusan. Yang ketiga, conflict of interest. Kalau Anda dikelilingi terlalu banyak teman atau anggota keluarga yang saling bertentangan kepentingan, jelas Anda akan menjadi ragu-ragu memutuskan sesuatu. Yang keempat, posisi hasil kompromi. Bisa jadi Anda bukanlah figur pemimpin yang kuat. Anda merasa posisi yang Anda peroleh sebagai pemimpin adalah hasil kompromi dari berbagai pihak. Setelah Anda berada di sana, Anda pun merasa tak punya kuasa apa-apa. Oleh karenanya, Anda menjadi ragu-ragu dan selalu minta pendapat lawan dan kawan-kawan Anda terlebih dahulu. Yang selanjutnya, prosedur yang menghambat. Bisa jadi Anda tak punya wewenang yang besar untuk memutuskan. Peraturan organisasi bisa membelenggu Anda untuk menjadi pemimpin yang otonom, mandiri, dan berani. Maka periksa kembali peraturan-peraturan yang ada, apakah masih ada ruang bagi Anda untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Yang selanjutnya, tim yang lemah. Mungkin Anda menjadi ragu-ragu karena Anda tidak punya tim yang kuat dan bisa mengajari Anda sesuatu yang membawa informasi lebih cepat lagi. Untuk mengambil keputusan cepat, Anda butuh dukungan tim yang solid dan bekerja lebih cepat pula. Yang selanjutnya, persepsi terhadap resiko. Ketika seseorang mempunyai persepsi bahwa resiko yang harus ditanggungnya terlalu besar, maka bisa saja seseorang menjadi ragu-ragu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada bini eksekutif. Jadi keberanian seorang eksekutif dalam mengambil keputusan tentu saja berhubungan dengan personalitinya masing-masing. Personality mereka umumnya dibentuk melalui proses panjang yang dibentuk dari lingkungan di mana ia berada di samping selera pribadi yang bersangkutan. Kemudian ada kecepatan bertindak. Misal sekarang Anda tengah menjadi sorotan orang banyak. Anda adalah pemikir yang cemerlang, cepat membaca situasi, punya banyak teman, dan cepat mengambil keputusan. Tetapi Anda juga disorot karena walaupun mereka semua sudah mengenal jalan pikiran Anda, mereka masih menunggu eksekusinya. Tindakan apa yang mencerminkan diri Anda yang sesungguhnya? Apakah Anda pembuat masalah, pemecah masalah, atau sekaligus pengusir masalah? Nah, pengusir masalah ini adalah seorang eksekutor, atau seseorang yang berorientasi pada tindakan. Kemudian ada disiplin diri. Hampir semua perubahan besar di dunia ini berhasil dijalankan oleh para pemimpin besar. Dan kalau kita buka lembar-lembar sejarah yang dulu, para pelaku perubahan memiliki sesuatu yang seru yang tidak banyak dimiliki orang lain, yaitu disebut self-discipline atau disiplin dini. Mereka semua sepakat sebelum memimpin orang lain, mereka harus mampu mengendalikan dirinya lebih dahulu. Itulah yang dilakukan oleh FDR atau Franklin Delano Roosevelt, pas jenderal pemimpin perang di Pasifik, dan juga nabi-nabi besar pemimpin agama, dan tentu saja para usahawan dan eksekutif terkemuka. Mereka memiliki disiplin diri sejak dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada antisipatif. Salah satu sebab lambannya suatu proses dalam menghadapi suatu perubahan adalah karena manusia gagal melakukan antisipasi. Demikianlah naluri sebagian besar masyarakat kita. Saat krisis ekonomi terjadi, semua orang melakukan tindakan yang sama, seakan-akan besok akan sama susahnya dengan hari ini. Semua orang ingin menutup usahanya, menghentikan promosi, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu tips untuk membentuk the winning team. Jadi tips ini adalah tips untuk membentuk tim terbaik. Yang pertama, jangan terlalu ambisius. Dengan membentuk sebuah tim tersendiri, orang-orang super hebat, alih-alih memilih mereka, pilihlah orang-orang yang mau bekerja sama. Jadi jangan memikirkan egonya sendiri. Orang-orang yang biasa saja sesungguhnya adalah cukup untuk membangun tim yang tangguh, asalkan mereka punya komitmen yang kuat. Yang selanjutnya yaitu ada rekrut orang-orang yang komit. Nah, pada perekrutan ini yaitu jangan merekrut orang-orang yang mudah cemas dan memiliki banyak persoalan pribadi, sehingga membebani tim itu sendiri, soalnya dia memiliki masalah-masalah pribadi. Yang ketiga yaitu berikan standar atau ketentuan yang ketat. Tim bisa bekerja dengan baik kalau standarnya jelas dan tetap ada ruang untuk fleksibilitas. Yang keempat yaitu harapan yang terbaik. Tim harus didorong untuk memaksimalkan potensinya dalam menghasilkan karya yang terbaik. Yang kelima yaitu kuncinya adalah komunikasi. Maka biarlah mereka saling mengisolasi diri satu sama yang lain. Semakin anggota tim saling mengenal satu sama lain, semakin baik tim tersebut. Yang keenam yaitu berikan perintah. Pemimpin dapat memberikan semangat kerja tim dengan memberikan kepercayaan dan mengunjungi timnya. Yang ketujuh yaitu personalisasikan penghargaan. Semakin besar perusahaan, semakin terdapat kecenderungan formalitas dan semakin hilang sentuhan pribadi. Padahal anggota tim bukanlah sekedar angka, melainkan kumpulan persoalan yang harus diberi penghargaan. Yang kedelapan yaitu berikan penghargaan tim. Sebuah tim tidak bekerja secara vakum atau terisolasi dari tim lainnya. Tim yang Anda dapat bentuk jangan berikan penghargaan terlalu berlebihan, melainkan berikan penghargaan tim sebagai wujud dari penghargaan kerja sama tim. Yang kesembilan yaitu berikan sentuhan. Mereka bila perlu pelatihan cross-barter yang sama pentingnya dengan pelatihan kompetensi tim. Yang ke-10 yaitu rayakan bersama. Setiap kali tim berhasil mencapai hasil tertentu, maka pemimpin tim harus mampu membuat semacam perayaan lewat sebuah kegiatan yang menunjukkan pengakuan atas kemenangan bersama. Yang selanjutnya yaitu ada memanfaatkan teknologi. Sejak manusia mengenal teknologi informasi, di dunia menjadi lebih terbuka, lebih instan, lebih mudah, dan relatif lebih murah. Teknologi informasi membuat benda-benda menjadi lebih cerdas, bekerja sendiri, dan menimbulkan dampak kematian bagi jangka waktu, internet, dan dunia keperantaraan atau intermediaries. Konsumen atau rakyat dapat langsung berhubungan dengan produsen atau pemimpin mereka tanpa batas-batasan protokoler. Teknologi mampu membuat Anda menjadi lebih mudah memahami selera pasar sehingga membuat Anda lebih antisipatif. Yang selanjutnya penutup. Pernyataan sekarang timbul adalah mengapa kami tidak bisa bergerak cepat. Tentu saja tidak semua kesalahan dapat dibebankan kepada Anda. Para pemimpin bisa jadi Anda tidak bisa bergerak cepat karena mesin organisasi Anda mati. Orang-orangnya berorientasi pada masa lalu. Teknologi tidak mendukung, desain organisasi kaku, budaya kerja tidak mendukung kecepatan kerja atau responnya yang tepat, dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap pemimpin tidak boleh sekedar bekerja saja atau sekedar melanjutkan yang sudah dirintis para pendahulunya. Ada kalanya harus melakukan bongkar mesin,
mengganti beberapa komponen, memperbaharunya, atau memberikan oli pelumas agar mesin bisa bekerja lebih cepat lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.